Kamu beruntung banget nemu video ini. Beneran. Yang ini nih cocok banget buat kita-kita yang tinggal di daerah panas. Karena meskipun rumahnya kecil, tapi sirkulasi udara rumah ini maksimal banget. Rumah ini ukurannya 5 kali 8 meter. Tapi muat 3 kamar. Coba kamu bayangin. Masih ditambah ada ruang terbuka hijau di dalamnya nanti, yang mana air hujan gak masuk, tapi akses udara dan pencahayaan bebas banget. Yakin kamu belum pernah ngebayangin rumah yang satu ini. Udah, pokoknya tetap stay di video ini, jangan skip-skip, karena nanti kita bahasnya step by step banget. Nanti kita nggak cuman bahas soal estetika aja, tapi juga kita bahas biaya bangun rumah ini habis berapa. Nanti kita ulas detail dari pondasinya habis berapa, lantainya kita gunakan apa, perkiraannya habis berapa, dindingnya habis berapa, sampai atapnya nanti kita bahas menggunakan atap apa dan biaya totalnya berapa. Dan buat yang merasa video ini bermanfaat, bantu kita dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kemudian share video ini ke teman-teman kamu agar kita tetap bisa eksis dan selalu bisa memberikan desain-desain yang ciamik buat kalian. Oke, sekarang kita masuk ke desain, dan pertama kita coba bahas dari fasadnya dulu ya. Dari fasad ujung depan ini ada sebuah pagar ya tentunya. Simple aja pagarnya kayak gini. Dari bentuk pagar ini sudah bisa menggambarkan tema apa sih rumah yang satu ini. Tema desain rumah kali ini adalah industrial. Tapi agar tetap homey, kita kasih nuansa rustic pada desain satu ini. Apa itu nuansa rustic? Nuansa kayu natural yang lebih kental, yaitu dari elemen lantai, elemen aksesoris, pintu jendela, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan pada sisi pagar ini ya. Pagar ini terdapat 3 buah garis tali air. Ini simple aja, tapi sudah mampu memberikan kesan elegan dan modern. Untuk finishingnya ini kita pakai cat ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar pengen industrial banget, ini bisa pakai semen expose ya. Cuman kita pengen yang lebih homey, maka kita pakai cat. Untuk tali airnya ini ukurannya 2 sentian ya. Kemudian pada bagian bawahnya di sini ada sebuah pot. Pot ini tingginya 1 meter. Kenapa kita bikin tinggi? Agar kesan pagar ini lebih kokoh ya. Ketika pot ini kamu bikin rendah, itu nanti kesannya beda lagi ya. Dan kita coba bergeser sedikit. Untuk gerbang pagarnya sendiri ini kita pakai pagar net ya, atau pagar jaring ya. Ini ngetren banget. Ini model pagar kesukaan saya banget. Memang kekinian banget. Pagar kayak gini cocok buat desain rumah apapun ya, nggak harus industrial. Pagar kayak gini kamu pakai ke rumah kontemporer cocok, kamu pakai ke rumah Mediterranean juga tetap oke, masuk aja. Oke, dari pagar kita coba sedikit bergeser ke dalam. Oke, sekarang kita berdiri di area carport. Coba kalian lihat bagian bawah ini. Lantai carport ini terkesan natural banget. Ini berbahan plaster, kemudian kita bentuk secara manual. Sela-sela plaster ini kita isi dengan tanah dan kita tanami dengan rumput ya. Oke, ini mudah banget. Kalau mau yang lebih simpel lagi, kalian bisa pakai batu alam ya, kayak gini. Dijual juga ada di toko batu alam. Kemudian kamu tanam dengan semen tentunya, kemudian sela-selanya kamu kasih tanah, kasih rumput. Ini kesannya natural, estetik banget, juga anti licin.
Oke, ini untuk lantai carport. Kemudian kita bergeser. Di samping carport bisa kita lihat ini ada sebuah area. Ini area ini kesukaan bapak-bapak banget. Buat yang terima tamu ngobrol sepuasnya, nggak kedengeran orang rumah ya. Ngobrolnya di sini. Ini buat kita-kita yang suka tamu atau area terima tamu di outdoor, ini cocok banget. Buat ibu-ibu juga seneng kalau ruang tamu di outdoor ya, karena biasanya bapak-bapak itu perokok ya. Asap rokok itu udah anti banget kalau orang rumah ya, apalagi yang punya anak kecil. Ruang tamu di outdoor kalau bagi saya recommended banget. Oke, untuk ruang tamu ini atau area tamu ini nggak bisa disebut ruang tamu ya kayak gini ya. Ini area terima tamu. Untuk area terima tamu ini cukup aja kita kasih sebuah kursi sudut kayak gini ya. Ini berbahan semen, bawahnya semen, bodi utamanya semen, kemudian kita tutup dengan papan kayu. Oke, kayak gini udah estetik banget. Ini mudah banget ditirukan juga. Udah pokoknya mantap. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sedikit info. Jika kalian berminat menggunakan jasa kita, kalian bisa hubungi nomor saya sendiri. Nanti yang jawab juga saya sendiri. Nomor saya sudah saya tulis di deskripsi di bagian bawah video. Nanti bisa kalian cek. Karena apa? Kita itu bikin rumah sekali, kalau salah desain udah nggak bisa ngebayangin lagi saya. Kemudian untuk bagian atapnya, oke, pada bagian atap area tamu ini rangkanya kita expose, rangkanya kita expose karena dia berbahan kayu, elegan banget. Ini benar-benar kayu ya yang ini ya, yang ukuran segini kalau kamu pengen beli WPC nggak ada ya, ini gede soalnya. Ini benar-benar kayu tapi butuhnya nggak banyak. Kalian susun kayak gini, kemudian kasih plafon, atapnya nanti sama dengan atap rumah. Jadi nanti kita bahas bahan atapnya apa aja. Oke, kemudian kita bergeser sedikit ya. Untuk bodi fasadnya seperti ini ya, udah keren banget ini, simple, keren, estetik, kekinian. Kita lihat pada bagian bawah, oke. Pada bagian bawah ini kita bikin seolah dia melayang ya. Jadi kita kasih istilahnya kalau di bangunan kita kasih ban ya, ban yang masuk ke dalam. Ini ukurannya 10 cm, dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih warna gelap. Di sini kita kasih warna hitam, kemudian bisa dikasih lampu juga agar lebih estetik. Untuk pintu jendela ini kita pakai aluminium. Sebenarnya ini aluminium tapi bermotif kayu. Agar apa? Agar kesan rustiknya tetap dapat. Kalau kamu berminat kayak gini ya, ini sudah saya taruh linknya di bawah di deskripsi. Nanti tinggal cari aja. Pintu jendela kayak gitu sudah ada. Ini nggak mahal juga kalau di Shopee. Ini pintu jendelanya. Kemudian kita bergeser sedikit. Oke, di sini poin daripada fasad rumah ini terletak pada kisi-kisi ini ya. Kisi-kisi ini yang bikin rumah ini keren banget, yang bikin rumah ini beda banget, yang bikin rumah ini terkesan estetik kekinian. Apa sih bahan kisi-kisi ini? Yang ini kita pakai bahan BBC ya, ukurannya 5x3. Ini harganya 80 ribuan. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Ini anti cuaca karena bahannya komposit ya, bukan kayu. Jadi plastik komposit. Jadi ini kuat banget, tahan cuaca. Tinggal kamu susun. Masangnya juga gampang. Jadi dia ada rumah-rumahnya gitu, ditempelin di betonnya. Kemudian ini tinggal clip on, tempelin udah beres. Skrupnya nggak kelihatan. Oke. Kita tengok atas, udah keren banget. Kemudian di atas atap carport itu sebenarnya ada ventilasi udara gede yang kita tutupi dengan kisi-kisi ini.
Itu ventilasi udara yang bikin rumah ini terasa seger banget, udara bebas keluar masuk, jadi nggak ada nuansa gerah lagi ya. Rumah ini nggak bakal kerasa gerah dengan dibantu ventilasi segede itu ventilasi pertama ya. Nanti ada beberapa ventilasi yang ada di rumah ini ya. Oke, untuk atapnya ini kita pakai atap bentuk panggang P ya. Atap simple, atap sederhana, tapi ini terkesan keren. Dengan atap model kayak gini rumah justru terkesan modern. Kalian percaya itu? Pada sisi tengah atap ini kita bikin lubang yang benar-benar lubang, tapi dia air hujan nggak masuk karena ada atap transparan di atasnya lagi. Tapi kita kasih jarak sehingga angin keluar masuk tetap bebas. Ini ventilasi keduanya ya. Oke, sudah ada 2 ventilasi udara yang gede. Dan bagian belakang rumah masih kita sisakan space. Space ini 1 meter. Ini nanti fungsinya untuk area cuci jemur, juga untuk bantuan ventilasi dari arah belakang. Sudah ada 3 titik ventilasi yang kita sebutkan ya. Jadi dari depan dapat, dari tengah ada, dari belakang dapat. Udah sirkulasi udara maksimal banget pokoknya. Oke, untuk eksteriornya sudah kita bahas semua. Ini tadi rumahnya ukuran 5x8, berisi 3 buah kamar, masih ada indoor garden, dan rumah ini idealnya berdiri di lahan berukuran 5x14 meter. Oke, untuk eksteriornya kita anggap cukup. Sekarang coba kita masuk ke dalam, ada apa aja. Yuk. Area pertama di balik pintu utama kita posisikan sebuah ruang keluarga. Ruang keluarga ini nggak luas, tapi enak banget. Ukurannya sekitar 3x3 meter ya. Cukup untuk 1 buah sofa. Ini sofa bed ya, jadi kamu bisa ngebuka, bisa untuk bed, bisa juga untuk sofa. Ini linknya juga sudah kita taruh di deskripsi. Kemudian area sana kita posisikan sebuah backdrop TV sederhana. Kita nggak main banyak aksesoris pada dindingnya karena ruangannya sudah cukup mungil. Ruangannya nggak luas, jadi kita nggak main aksesoris dinding. Kita hanya taruh backdrop TV, yaitu berupa meja TV 1 set kecil, meja TV ukuran kecil. Yang kayak gini juga sudah ada di deskripsi. Jika kamu berminat boleh cek nanti ya. Oke, sederhana aja. Yang penting udah kelihatan estetis dan nggak berlebihan. Pada area ruang keluarga ini vital banget ya, karena dia terkoneksi langsung dengan ruang makan. Oke, di sana ada ruang makan, kemudian langsung terkoneksi dengan di atas ada 2 buah kamar anak. Jadi ini vital banget dan enak banget buat ngumpul-ngumpul dengan keluarga ya di sini. Apalagi kita langsung bisa melihat akses area depan, ada apa aja di depan, tamunya siapa, dilihat dari sini kelihatan. Oke, seperti ini suasana ruang keluarganya. Kemudian kita bergeser sedikit. Sekarang kita berdiri di ruang tengah, yang mana ruang tengah ini adalah ruang semi outdoor, yaitu bagian atasnya ini semi terbuka. Ini cahaya dan udara bisa bebas masuk, tetapi ketika hujan dia aman banget karena di sana kita kasih talang air, jadi air nggak masuk ke sini. Kemudian yang sisi depan air nggak jatuh karena gentengnya miringnya ke depan.
Ini bisa ditiru ya di rumah kalian kalau pengen akses cahaya melimpah, udara melimpah, tapi air hujan aman ya, pakai sistem kayak gini. Oke, pada ruang makan ini selain atapnya yang keren, ada yang perlu kita bahas, yaitu lantai. Lantai ruang makan ini berupa batu ya, batu disebar, kemudian di sela-selanya kita kasih tapaan. Ini tapaan ini berupa plaster ya, plaster bentuk abstrak untuk pijakan. Ini natural banget, sederhana tapi estetik banget. Jadi ruang makan ini terkesan natural dan nyaman banget gitu loh ya. Tentu ada pertanyaan, gimana ngebersihannya bang? Oke, ini ngebersihin kayak gini gampang, asalkan kalian tahu sistem pekerjaannya ya. Di bawah batu-batuan ini tentu ada plaster ya, plaster. Kemudian dia ada saluran pembuangannya, kemudian ada saringannya. Untuk ngebersihin bebatuan ini, kalian tinggal siram aja dengan air. Kemudian air nanti akan keluar ke saluran pembuangan beserta kotoran atau debu-debunya ya, kayak gitu. Mungkin ini bisa diaplikasikan jika kalian berminat. Kalian pasti bertanya-tanya, di mana sih letak kamar mandinya? Kamar mandi rumah ini sengaja kita sembunyiin, yaitu coba, ayo ikuti, kita bergeser ke sini. Sebelum kita menemukan kamar mandi, terlebih dahulu kita dipertemukan oleh sebuah pohon. Oke, ini ada pohon favorit saya. Ini adalah pohon ketapang ya. Kita taruh di sini. Ini pancaran kesegerannya pada rumah akan kerasa banget. Pertanyaannya, gimana bang kalau gede ya? Itu ada triknya ya nanti agar pohon ini nggak bisa terlalu gede, nggak bisa cepet gede gitu ya. Kita bikin dia semi bonsai ya. Oke, ini untuk pohonnya, kalian bisa tiru kalau kalian suka ya. Oke, kemudian kita sedikit bergeser dan kita temukan sebuah kamar mandi. Oke, kamar mandi ini cukup tersembunyi juga ya, karena ini untuk menjaga kenyamanan area ruang keluarga, juga area ruang makan. Untuk kamar mandinya sendiri berukuran 1 kali 3 meter. Ini kamar mandi kecil memanjang ya. Untuk apa? Karena dia menyesuaikan space lahannya ya. Pada kamar mandi ini kita isi dengan 1 buah kloset, wastafel, dan shower. Oke, setelah dari kamar mandi, coba kita melangkah lagi ke area dapur. Ya, dapur ini dapur statis ya, dapur yang sifatnya dapur banget. Jika kalian masak berat di sini juga oke. Kalian buat dapur bersih ini juga cocok. Karena di belakang sana masih ada sisa lahan ya, kalau kalian fungsikan sebagai dapur kotor juga masuk aja. Tapi kalau bagi saya, dapur bersih sama kotor jadi satu di sini aja, mengingat lahannya yang terbatas banget. Oke, untuk dapur ini kita isi dengan 1 lacur kitchen set. Untuk kitchen set kayak gini, ini ternyata hari ini per meternya cuma 500 ribuan ya. Kalau nggak percaya nanti coba setelah video ini kalian cek di deskripsi, beneran ini 500 ribuan per meternya. Mereknya sudah ternama. Oke, dari dapur ini kita melangkah ke kamar utama. Seperti ini suasana kamar utama. Kita bikin simple aja, nggak usah kebanyakan gaya, karena semakin simple hari ini semakin terlihat estetik. Itu bisa kalian buktiin. Cukup kita kasih 1 buah bed, kemudian di sana ada almari yang include dengan kaca riasnya ya. Oke, jadi ini almari sekalian kaca rias. Ini efektif banget. Untuk almari kayak gini di Shopee juga sudah ada, ternyata harganya nggak mahal. Almari 3 pintu dengan 1 buah area atau 1 buah kaca rias di tengah-tengah, di bawahnya masih ada laci-laci kayak gini. Ini harganya cuman 2 juta. Bayangkan, kalian 2 juta udah bisa memiliki almari kayak gini ya. Jika kalian berminat, boleh nanti setelah video cek di deskripsi aja ya. Nanti ada banyak
furniture yang kita lampirkan di sana yang sudah kita pilihkan dari rating tertinggi dan kualitas yang terbaik. Oke, untuk kamar utama ini ada 2 pencahayaan dan 2 sirkulasi udara. Yang pertama dari arah ruang tengah ya. Yang pertama pencahayaan dari arah ruang tengah, yaitu kita hadapkan ke ruang tengah. Kemudian yang kedua ada sisi pencahayaan dari arah area cuci jemur. Pada area cuci jemur kita bikin tinggi untuk ventilasi udaranya karena biar view-nya nggak kejemuran ya. Sedangkan untuk jendela yang menghadap ke area taman kita bikin rendah agar pohon ketapangnya terlihat dari dalam kamar. Jadi kesegarannya bisa mengalir ke kamar ya. Oke, seperti ini dia posisi dan tata letak kamar utamanya. Dari kamar utama ini coba kita keluar lagi. Oke, kita coba naik ke lantai 2 ya. Untuk tangga ini berbahan besi ya. Kenapa kita pilih besi? Karena dia efektif tempat ya. Kemudian kita kasih papan untuk finishing tapaknya ya. Sebenarnya ini bawahnya juga ada besinya juga. Oke, sekarang kita berdiri di selasar lantai 2, yang mana pada lantai 2 ini terdapat 2 buah kamar ya. Kemudian kita coba masuk ke dalam. Oke, seperti ini dia suasana kamar anaknya. Kita lihat ada jendela yang menghadap ke area ruang tengah. Untuk kamar anak ini konsepnya sama seperti kamar utama tadi. Jadi ada 2 buah pencahayaannya, ada 2 titik pencahayaan di depan dan belakang ya. Yang depan menghadap ke ruang tengah dan yang belakang menghadap ke area cuci jemur. Yang menghadap ke ruang tengah ini tetap dapat sirkulasi udara juga pencahayaan karena atasnya tadi yang atapnya kita modif atap transparan tadi ya. Oke, pada kamar anak ini cukup kita isi dengan 1 buah meja belajar, almari dan bed anak ya. Ini perabotan kayak gini sudah saya taruh linknya jika kalian berminat untuk mengisi perabotan rumah kalian. Oke, untuk kamar anak kedua ini hanya beda motif aja atau beda nuansa. Yang kamar anak 1 tadi agak feminim, yang kedua ini agak maskulin gitu aja ya. Oke, kayak gini suasananya. Dan pada area ini kita berdiri di selasar. Area selasar ini keren banget ya, keren banget. Ketika kalian berdiri di area selasar ini, kalian seolah-olah ada di sebuah balkon ya, tapi ini di dalam rumah. Oke, kemudian kita coba masuk ke kamar mandi pada lantai 2. Oke, yang perlu kalian perhatikan untuk membuat kamar mandi di lantai 2, usahakan selalu tepat berada di atas kamar mandi lantai dasar. Jadi ketika ada kebocoran atau masalah, nggak merembet kemana-mana, mencari permasalahannya gampang karena jalur instalasinya jadi satu. Oke, kayak gitu ya. Untuk ukuran kamar mandi lantai 2 ini sama persis dengan lantai dasar, yaitu 1 kali 3 meter juga. Oke, untuk pembahasan rumahnya sudah. Sekarang coba kita bahas pembiayaannya ya. Oke, sekarang tiba waktunya kita bahas pembiayaan. Rumah ini berukuran 5 kali 8 meter ukuran rumahnya, kemudian ukuran lahannya ini berukuran 5 kali 14 meter ya. Oke, jadi ini masih ada space lahan kosong di area depan 5 meter dan di area belakangnya 1 meter. Pertama, untuk pembiayaan kita bahas dari yang paling bawah, tentunya ada pondasi ya. Berapa sih pondasi kayak gini perkiraan biayanya? Oke, tentu pondasi sangat berkaitan dengan tata ruang ya. Beda
beda rumah, beda bentuk tata ruang, beda pula pembiayaannya. Untuk rumah yang ini biaya galian sudah termasuk pondasi juga, yaitu sudah termasuk pasangan batu, sudah termasuk cakar ayam, sudah termasuk galian ya. Itu biayanya di 15 jutaan ya untuk ukuran segini dengan tata ruang kayak gini. Kemudian yang kedua, kita hitung biaya pembetonan. Pembetonan ini mencakup dari beton slope ya. Sudah tidak termasuk beton cakar ayam lagi, tapi sudah beton slope, kemudian ke atas beton kolom, kemudian ke atas lagi beton balok, kemudian masih ke atas lagi beton kolom lagi, dan sampai beton ring tembok paling ujung atas. Ini sudah termasuk beton daknya ya, dak lantai. Sudah termasuk biaya begestingnya juga, pembesian, dan tentu semen, material lainnya juga. Ini biayanya di kisaran 67 jutaan ya. Ini yang paling mahal memang karena dia adalah struktur bangunan utama ya. Kemudian biaya selanjutnya yang kita bahas adalah biaya dinding dan komponennya. Komponen dinding itu sudah termasuk plaster, termasuk acian, dan termasuk plamir juga cat. Ini komponen kedua, struktur kedua ya. Jadi ini bukan penopang pertama, bukan, cuman ini komponen pembantu struktur dan komponen pengikat ya. Biayanya di kisaran 48 jutaan ya. Tentu ini tergantung juga bentuk tata ruangnya, banyak sedikitnya sekat pada rumah itu beda-beda juga ya, beda rumah, beda estimasi tentunya ya. Oke, kemudian pondasi sudah, beton sudah, dinding sudah. Selanjutnya kita pilih yang besar-besar dulu aja ya, yaitu biaya atap. Oke, untuk atap ini, atap pada rumah ini rangkanya kita gunakan Gavalum karena dia atap panggang P aja, secara struktur lebih ringan, apalagi ditambah bahan atapnya bukan genteng atau non genteng ya. Untuk bahan atap sendiri kita pakai bitumen ya. Ini bahan atap yang masih jarang dipakai, cuman ini menurut saya pribadi ini recommended karena dia lebih tahan panas, nggak bising saat hujan ya. Kalau harga memang di atas Gavalum ya. Jika kalian berminat dengan atap bitumen ini, saya sudah taruh linknya di deskripsi di bawah. Harganya sekitar 200 ribuan untuk panjang 2 meter ya. Lebarnya sekitar 90 sentian. Ini tentu lebih mahal daripada Gavalum. Untuk biaya atap ini dengan ukuran segini, dengan bentuk atap panggang P kayak gini, biayanya di kisaran 30 jutaan ya. Oke. Kemudian ada atap kedua, yaitu atap transparan pada sisi tengah-tengah bangunan ya. Oke, untuk atap transparan ini kita pakai rangka hulu, kemudian kita gunakan penutupnya solar tuf ya. Oke, solar tuf ini memang paling mahal ya di antara jenis atap transparan karena dia tebal, kaku, jadi kalau ada angin nggak gluduk-gluduk ya, nggak goyang-goyang gitu ya. Ini mahal, per meternya ini di kisaran 500 ribuan. Itu yang biasa, yang bagus lebih mahal lagi ya. Untuk atap tengah ini yang transparan ini estimasi biayanya di kisaran 15 jutaan ya. Oke, seperti itu. Kemudian atap sudah. Sekarang kita bahas biaya lantai ya. Oke. Untuk lantai pada rumah ini sebagian besar kita gunakan SPC ya.
bukan lagi vinyl tapi kita gunakan SPC. Kenapa kita pilih SPC? Karena SPC itu lebih kaku daripada vinyl ya, dia kaku, keras, jadi kalau lama nggak lepas sendiri ya. Meskipun vinyl itu kalau lama yang lepas-lepas itu salah teknis ya, itu salah teknis pengerjaannya. Kalau pengerjaannya benar, berapapun usianya dia masih tetap nempel dengan baik ya. Oke, tapi untuk lantai SPC ini lebih bagus lagi karena dia udah nggak mengandalkan pada lem ya. Vinyl tadi lebih mengandalkan pada lem. Kalau SPC ini lem hanya pembantu aja. Dia karena dia lebih bisa berdiri sendiri. Dia sistemnya saling mengikat gitu ya. Ini harganya di atas vinyl tentunya, di harga 300 ribuan. Linknya sudah ada di deskripsi, jika kalian berminat bisa kunjungi linknya ya. Untuk biaya lantai SPC ini ukuran rumah segini di kisaran 30 jutaan. Kemudian selanjutnya kita bahas biaya perpipaan ya. Untuk perpipaan kita tidak usah kita detailkan ya, karena ini yang tahu orang lapangannya. Untuk perpipaan biayanya 6 jutaan. Kemudian instalasi listrik pada rumah ini biayanya 5 jutaan. Berikutnya plafon ya. Oke, untuk plafon ini biayanya nggak terlalu gede, di kisaran 17 jutaan. Selanjutnya untuk biaya pintu jendela ya. Oke, pintu jendela pada rumah ini ada dua tipe ya. Yang luar tadi, yang pintu jendela utama, kita gunakan pintu jendela berbahan aluminium tapi memiliki motif kayu ya. Ini untuk mengejar estetika, karena untuk link pintu jendela aluminium bermotif kayu ini sudah ada linknya di deskripsi jika kalian berminat. Jika kalian pengen bangun rumah udah nggak usah cari kesana kesini, cukup kalian cek deskripsi di bawah aja untuk mencukupi kebutuhan rumah kalian ya. Oke, itu tadi perkiraan biaya yang bisa kita bahas. Memang belum semua, kita belum ngomongin merek catnya, kita belum ngomongin finishing lantai karpotnya, kita belum ngomongin batu alam yang ada di ruang tengah tadi. Tapi setidaknya sudah 80% kita bahas pada pembiayaan tadi. Dan jika ditotal semua dari apa yang sudah saya utarakan tadi, rumah dengan ukuran 5x8 meter dengan 3 kamar, 2 lantai sebagian, estimasi biayanya di kisaran 280 jutaan. Tentu ini tadi kita belum ngomongin karpot dan pagar ya. Oke, mungkin ini bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman yang pengen ngebangun rumah. Dan jangan lupa bagi yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa kasih like-nya, subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman kalian biar kita bisa sama-sama nambah manfaat, dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, untuk next video kalian pilih kita bahas rumah di bawah 100 atau di atas 100, tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.